Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik ya teman-teman, dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Di video kali ini, saya akan membagikan rahasia pakan ayam atau unggas yang jarang diketahui oleh banyak orang, dengan menggunakan ikan reject atau ikan ruca-ruca. Karena hal terpenting dalam ransum pakan ayam atau unggas adalah kandungan protein yang tinggi. Dengan menggunakan ikan reject ini, teman-teman bisa memperoleh protein tersebut. Karena ikan itu memiliki kandungan protein yang sangat tinggi ya teman-teman. Dan bukan hanya itu saja ya teman-teman. Nutrisi yang terkandung dalam ikan yaitu diantaranya asam lemak, omega 3 dan DHA. Selain itu, ikan juga memiliki sedikit lemak jenuh, protein yang tinggi tentunya, vitamin D, kalsium, yodium, dan berbagai nutrisi penting lainnya ya. Oke, langsung saja. Dan di sini sudah ada ikannya ya teman-teman. Barusan saya beli dari pengepul dengan harga 2.500 per kilogram. Kalau teman-teman bisa beli langsung dari nelayannya, tentu harganya akan lebih murah tentunya, sekitar 1.000 sampai 2.000 rupiah per kilogramnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mengolah ikannya ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan ikannya ya. Saya menggunakan ikan 6 kg sebagai contoh. Lalu teman-teman siapkan alat-alat seperti panci atau wajan ya. Karena di sini kita akan mengolahnya dengan metode rebus atau cara merebus ya. Kebetulan saya menggunakan wajan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan ikan-ikannya ke dalam wajan ya. Setelah ikan dimasukkan, kasih air secukupnya ya teman-teman, menyesuaikan banyaknya ikan. Lalu kita rebus ya. Dalam merebus ikan harus sering-sering kita aduk-aduk dan sembari kita bantu menghancurkannya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih selama 15-20 menit rebusan ikan tadi bentuknya pun berubah menjadi seperti ini ya. Setelah itu ikan rebusan tadi kita masukkan ke dalam wadah lain seperti ini ya teman-teman contohnya. Karena saya merebusnya menggunakan wajan yang ukurannya kecil, tentunya saya harus merebus lagi ikan yang belum terebus tadi. Karena ikan 6 kg tidak bisa saya langsung rebus semuanya menggunakan wajan kecil ini. Butuh 2 kali ya pertama, tapi caranya tetap seperti yang pertama, oke? Lalu setelah kita selesai merebus, kita dinginkan ya hingga benar-benar dingin, tidak hangat tapi benar-benar dingin. Butuh waktu sekitar 5 hingga 10 jam ya teman-teman. Lalu setelah sudah dingin baru kita siapkan bahan-bahan ini. Dedak atau bekatul 6 kg. Kenapa dedak harus 6 kg? Karena perbandingan dedak dengan ikan 1:1 ya. Yang saya sarankan supaya kandungan proteinnya tinggi. Lalu siapkan juga empat dan gula pasir ya, buat kita memfermentasi ikan rebus dan dedak supaya kandungan nutrisi dari kedua bahan itu meningkat ya teman-teman. Setelah semua bahan kita sudah siapkan, pertama kita masukkan gula pasir 6 sendok makan dan empat 6 sendok makan. Lalu tuangkan air 1 gelas. Setelah itu aduk hingga gulanya larut ya, gula yang tercampur empat tadi ya teman-teman. Langkah selanjutnya, air yang sudah dicampur gula pasir dan empat tadi masukkan ke dalam ikan rebus yang sudah dingin ya. Lalu masukkan dedak dan aduk-aduk hingga rata ya, supaya tercampur semua. Kita juga harus menyiapkan wadah yang bisa kita tutup rapat ya teman-teman.
Oke, setelah proses pengadukan selesai, lalu masukkan semua bahan tadi ke dalam wadah ya teman-teman, dan harus kita tutup rapat ya, tidak boleh ada udara masuk supaya fermentasi berhasil ya teman-teman. Lalu tunggu sekitar 5 hingga 7 hari. Setelah 5-7 hari, fermentasi pun berhasil ya teman-teman. Biasanya kalau fermentasi berhasil, bau dari fermentasi ikan dan dedak seperti bau sarden kalengan itu ya teman-teman, karena bahannya dari ikan. Kalau ingin baunya seperti tape, dedaknya harus lebih banyak, sekitar 3:1 ya. Kebetulan kita sudah ada hasil fermentasi dedak dan ikan rebus ya, dan sudah saya kasih makan ke ayam-ayam dan mentok saya. Oh iya, biasanya dari ikan kalau sudah difermentasi bakalan lunak. Langkah berikutnya, campurkan fermentasi dedak dan bekatul ini ke dalam pakan campuran teman-teman ya. Lalu setelah teman-teman sudah mencampurnya, tinggal teman-teman kasih makan ke ayam atau unggas teman-teman. Tentunya ayam sangat suka makan makanan hasil fermentasi tadi ya teman-teman. Dan yang saya alami dan saya rasakan, ayam-ayam saya jadi cepat besar dan gemuk-gemuk. Tentunya teman-teman bakalan untung karena sudah tidak lagi menggunakan konsentrat ya teman-teman, yang harganya mahal, sedangkan harga ikan cuma 1.000 sampai 3.000 rupiah per kilogramnya. Oke, sekian dulu video dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata ya teman-teman, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.